selaku Kepala Sekolah SD Negeri 106 Palembang yang pada hari ini ingin memaparkan hasil observasi penilaian kepala sekolah di SD Negeri 106 Palembang. Selanjutnya indikator yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru. Target yang akan kita observasi itu adalah kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru yang ada di SD 106 Palembang. Di sini perilaku yang dianjurkan ada 3. 1. Terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Di sini saya selaku kepala sekolah menanyakan kepada guru-guru semua yang ada di 106 untuk menanyakan kesulitan apa pada saat mereka melakukan kegiatan KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa menyalahkan atau membuat justifikasi yang tidak perlu. Saya selaku kepala sekolah merefleksi semua guru secara jujur tanpa ada rasa untuk memilih pilih kasih ya, semuanya itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang ketiga, mencari contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Mencari contoh bagaimana caranya nanti untuk memecahkan sesuatu masalah yang ada di SD Negeri 106 Palembang. Selanjutnya perilaku 1 ya, terbuka dalam melakukan kesulitan. Jadi saya meminta kepada guru-guru semua untuk secara terbuka pada saat kita sama-sama berkumpul untuk apa kesulitan yang mereka lakukan di kelas ataupun di luar kelas. Yang pertama, kepala sekolah melakukan observasi dalam menemukan kesulitan dan membuat angket tentang kesulitan pengembangan kompetensi guru. Di sini saya selaku kepala sekolah membuat angket dan itu saya berikan kepada semua guru dan mereka mengisinya apa yang mereka kesulitan. Mungkin mereka pada saat kita berkumpul itu Bu, mereka malu untuk membicarakannya. Maka saya beri angket, itu ada angketnya. Yang kedua, guru dan kepala sekolah melakukan refleksi terhadap hasil observasi. Kita bersama-sama melakukan refleksi apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kepala sekolah menganalisis hasil isian angket dari guru terkait kesulitan pengembangan kompetensi guru. Dari angket tersebut, saya melihat apa saja yang mengalami kesulitan guru tersebut dan memberikan kesimpulan-kesimpulannya. Ini ada bukti pendukung Bu Nurma, ada foto-foto saat kita melakukan observasi ke kelas guru. Ada beberapa contoh itu. Ada yang saya yang melakukannya, ada juga guru-guru senior. Bukti pendukung itu. Lanjut. Bukti pendukung 1, guru mengisi angket itu pengembangan kompetensi saat diberikan angket itu Bu. Terus kepala sekolah menganalisisnya hasil angket. Lanjut ke perilaku kedua, melakukan refleksi secara jujur. Kepala sekolah bersama guru melakukan refleksi membahas kesulitan. Kita bersama-sama melakukan refleksi membahas semua kesulitan. Mungkin kesulitan, kebetulan kita ada 37 guru itu wali kelas dan mapel Bu ya. Jadi mereka mungkin beda-beda tingkat kesulitannya karena kita ada yang di kelas rendah, ada yang di kelas atas. Nah, itu bersama-sama nanti dibentuk guru senior untuk membicarakan apa saja ya kesulitannya, dan saya di situ ikut membantu semuanya. Lanjut, kepala sekolah melakukan tindak lanjut tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi guru seperti pengembangan kompetensi melalui lapor merdeka, mengajar, dan bintek implementasi kurikulum merdeka. Ini kemarin
Tim pendukung 2 Bu kita melakukan BIMTEK dengan mengundang ada guru dari CGP untuk melakukan bimbingan semua guru yang ada di SD Negeri 106 Palembang untuk menanyakan langsung apa saja yang mereka yang belum ketahui, terutama untuk kurikulum merdeka. Hasilnya yang tidak diketahui apa? Yang tidak diketahui. Hasil analisis kan ada yang tidak diketahui apa? Jadi kalau berdasarkan analisisnya itu banyak yang kurang paham dengan cara penerapan di rumah itu. Ya, jadi pada saat implementasi ini BIMTEK itu jadi dari sekolah itu mengadakan BIMTEK tentang implementasi kurikulum merdeka dengan mengundang salah satu guru penggerak ya angkatan ke-7. Iya, jadi tentang implementasi kurikulum merdeka dan pembahasan modul P5 Bu. Jadi itu kegiatan yang kemarin dilakukan. Terus tindak lanjutnya udah ada yang membuat modul Iya, tidak lanjutnya sudah ada untuk guru bahasa sudah Bisa ditampilkan? hasil modulnya Bu ya. Iya. Di bawah. Untuk hasil modulnya itu belum dibawa Ibu. Iya. Dan ada ditampilkan supaya paling tidak di screenshot. Soalnya Bu ya. Iya. Boleh nanti Masuk di Google Drive ya? Iya, yang 4 Bu ya. Maaf Bu dulu. Iya. Lanjut Bu. Pilihan ketiga mencari contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Kepala sekolah mencari contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Terus kepala sekolah meminta guru memilih pengalaman inspiratif dalam mengembangkan kompetensi. Nah, minta memilih ya? Memiliki pengalaman, dipilih begitu. Cari contoh. Iya Bu. Ada itu? Gurunya. Bukan. Berkasnya, jadi pilih yang mana? Berbagi pengalaman guru saat mengikuti pendidikan profesi guru yang mendekati masa purnabakti. Satunya lagi berbagi praktik baik menjadi pemimpin pembelajaran melalui program guru penggerak. Oh, ini Bu. Jadi sekolah itu memilih ada 2 guru kebetulan. Yang pertama itu kebetulan di sini ada Ibu Siti sebagai di samping saya ini guru penggerak. Ya, jadi Bu Siti ini memanfaatkan di sekolah untuk memberikan praktik baiknya di sekolah. Cerita Bu, praktik baiknya apa? Terima kasih Bu Nurma. Boleh ada pesan? Iya. Nanti ada dengar. Tegak. Baik, mohon izin Bu Nurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua. Di sini perkenalkan nama saya Siti Fakuatun. Saya mengajar di SD Negeri 106 Palembang, mengajar di kelas 6. Di sini untuk di SD Negeri 106 itu saya yang pertama menjadi guru penggerak pada angkatan ke-9 kemarin. Jadi di sini pengalaman saya itu belum terlalu ini ya Bu Lina, tapi kami sudah melakukan berbagai praktik baik yang mana saya mengundang teman-teman dari yang CGP angkatan yang sebelumnya untuk saling berbagi praktik baik dalam seperti kemarin dalam workshop pembuatan proyek P5 dan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin kan asing ya bagi kita untuk melakukannya bagaimana seperti apa. Jadi pengalaman saya dalam guru penggerak kemarin, saya memiliki pengalaman tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi dan bagaimana mengelola pembelajaran KSE, yaitu kontrol sosial emosional. Mungkin begitu Bapak. Terima kasih. Yang dari ini ya, yang dari guru yang mau purnabakti apa kira-kira? Berbagi praktik baik apa? Siapa? Ada Ibu Nuruzana Bu. Ya, Ibu Nuruzana itu kebetulan tapi tidak ada di sini. Jadi beliau itu mengikuti program PPG di saat beliau hampir memasuki masa purnabakti 2 tahun
tidak apapun patah ya. semangat. Ditanya Ibu, walaupun sudah memasuki masa purna bakti masih semangat ikut PPG online 2 tahun lagi Bu. Ya harusnya ibu itu yang hadir, yang bisa bercerita ya, karena di sini diminta kan kepala sekolah minta guru berbagi pengalaman. Iya. Nah, jadi pengalaman itu dari yang memang betul-betul alhamdulillah ada satu yang dibawa, yang satu yang dia memiliki pengalaman tapi tidak dihadirkan sesuai dengan angket yang dipilih ya. Lanjut Bu, apa lagi mau diceritakan? Lanjut ke itu. Perilaku kerja. Itu perilaku kerja kita membuat program untuk siswa di SD 106 itu ada berarti pada pelannya mengucapkan salam sapa untuk pertama kali masuk ke gerbang sekolah. Gitu. Yang mana gerbang? Gerbang sih. Ada nggak gambar? Nah, gerbangnya 3. Biasanya tuh dari mulai di depan itu sudah kita disambut guru-guru piket. Itu semua sudah berlangsung sudah lama Bu, nama guru ini Namanya saja. ada begitu. Iya. Ada itu ada. Dia gambarnya tidak bisa berbicara jadi Iya dia- betul. Terus yang kedua Yang kedua itu kita di dalam kelas itu sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar mereka membaca dulu surat ayat-ayat pendek, baru lanjut mulai kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah ini di sini kepala sekolah akuntabel tidak menyalahgunakan wewenang. Itu betul mah ada dari inspektorat melaporkan bila ada sesuatu yang melenceng dari kepala sekolah. Itu kita tempel di depan pintu kantor. Jadi semua masyarakat wali murid bisa melihat kalau ada kekurangan yang dilakukan kecurangan kepala sekolah. Jadi tidak tanya-tanya ke guru, nomor telepon sudah ada di situ. Lanjut lebih perilaku kerja. Menyusun rencana kerja, anggaran sesuai target yang ditetapkan, membuat anggaran sesuai dengan juknis. mulai dari apa membuatnya? Dengan atasnya dengan apa? Untuk yang mana? Menyusun atas itu dimulai dengan apa? Menyusun arkas kita mulai dari rapat bersama Dewan Guru. Dari apa? Apa yang dibahas? Ditanya apa keperluannya untuk 1 tahun ke depan. Tidak ngomong tentang rapat pendidikan. Nah, cuma ibu cerita tentang rapat pendidikan sampai dapatnya atas. Rapat pendidikan. Mulai dari cerita rapot sampai bisa nentukan ini. Izin Ibu ya, karena kebetulan saya juga bendahara di sini 106. Kemarin Bu, saat kami penyusunan angkas, itu kami lihat dulu dari yang kita kemarin dengan Bu Nurma untuk yang melihat rapat pendidikan Ibu ya. Jadi di situ kami akan menyusun sesuai dengan di rapat pendidikan yang ada centang-centang merah. Baik di situ dari kompetensi guru atau apakah yang kurang dalam hal di sekolah itu kami bahas. Apa? Seperti program ini Bu, apa tuh namanya, tentang kompetensi guru seperti bimbingan teknis Kuliah di mana? di mana kemarin di ada Kuliah iya prioritas apa Bu Ya, ya, prioritas melihatnya di mana? di rapor Bu. Rapat pendidikan bagian yang mana? Karena yang kami kan menyusun itu Kalau berdasarkan A1 melihatnya kan di literasi itu A1. Iya. Nah, numerasi melihatnya di A2. Nah, sekarang yang Ibu ngomong tadi tentang kualitas, tentang prioritas itu di mana? Tentang dulu. itu kebetulan untuk rapat pendidikan kan di kemarin dengan Bu Dwi, jadi Bu Dwi hanya membuat untuk yang kami bahas kemarin untuk Ada nggak masalah rapat kompetensi. pendidikannya? Rapat pendidikannya ada nggak? Nah, coba tampilkan dulu. Biar kelihatan ya ada di mana ya. Masuk di SD-nya juga ya kalau nanti buat rencana itu harusnya melihatnya di mana. Iya.
karena yang dianalisis itu 2023. Lihat nih, mana yang tadi yang katanya ngomong guru tadi perlu direfleksi? Ayo. Ini Bu, yang kemampuan pada guru itu kan kebanyakan sekarang ini kan ada di PMM ya Bu ya. Di PMM ini kan kebanyakan guru-guru itu harus mengikuti webinar atau workshop ya Bu ya secara mandiri. Lihatnya di mana ngomong itu? Di sini Bu, Rapotnya yang coba lihat. kemampuan Terus. 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 Pelan-pelan. Naik. Naik. D1 nya mana? D1 nya mana? D1 nya mana? D1, D1, D. Delta. D1. Muncul di satu. Nah, itu dia. Ingat gak? Iya. Harusnya lihat di sini ya. Nah, gimana Bu? Cerita Bu, mana Ibu? Yunita. Cerita ya, ini kan ini mau direfleksi nih. Ibu kan memandu refleksi dalam membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Nah, jadi melihatnya di ya, yang mana yang perlu ditingkatkan. Coba lihat lagi, banyak tuh kualitasnya. Satu di metode, terus apa lagi? Turun. Dua. Terus apa lagi? Ada 3 macam kan? Dukungan. Metode. Kan? 2 cuma. Satunya lagi mana aku putus? Terus, ada nggak lagi? Aku sampai D1 selesai. Itu prioritasnya ya. Nah, saya lihat rapotnya Bu. Yang 1. Tadi D1. Oke. Nah, 1 ada manajemen. Nah, gitu. Keduanya ada dukungan psikologis ya. Bukan kualitas. Terus. Mana yang merah? Manajemen kelas. D1 kualitas D1. Nah, terdiri dari 3 macam itu. D.11 manajemen, 1.2 psikologi, 1.3-nya mana? Nah, ada 3 macam. Jadi kalau tadi kemanggil yang ada harus merefleksi guru yang senior mau PPG, terus guru yang guru CDP ya. Nah, masuk yang mana situ? Harusnya yang mana direfleksi? Harusnya yang mana yang direfleksi? Kalau melihat nilai begini mana yang harus direfleksi? Metode. Nah, harusnya ke sini. Bukan yang ini. Nah, jadi miss gak tadi? Miss ya? Nah, jadi Kalau dilihat di situ, iya, kita fokusnya ke sini, melihat di rapot. Mana rapot yang kurang, itu yang akan dibenerin. Jadi ini nilainya masih lumayan nih, 69. Ini 59. Satunya tadi 70. Iya. 72. 72. Nah, berarti yang paling rendah adalah 59. Metode. Jadi yang harus direfleksi sesuai dengan kompetensi guru adalah metode pembelajaran. Nah, bukan bagaimana sampai ke P5. Nanti waktu mengajarnya bagaimana mengajarkan P5. Iya. Ya, jadi kalau refleksinya kalau kualitas guru ngelihatnya di desa. Oke. Itu ya, paham ya? Iya, Bu, mohon maaf. Baik. Oke. Lanjut dikit lagi. Di perilaku
adaptif ya. Saya selaku kepala sekolah tadi merefleksi guru untuk bagaimana caranya supaya manajemen pembelajaran di dalam kelas itu lebih meningkat dengan mengadakan BIMTEK, bimbingan teknis itu yang kemarin Kata kita kuncinya di sini nih. mengaplikasi. Iya. Gitu ya? Kata kunci. Ini kan? Memberi kesempatan bagi guru untuk mengikuti BIMTEK yang Nah, yang sedia. BIMTEK Betul, ini yang betul. mana yang diikuti tadi sesuai dengan kekurangan tadi. Oh, Bagi iya. BIMTEK-nya metode. Metode. Nah, jadi tidak usah yang dukungan psikologi sama manajemen kelas. Kayaknya manajemen kelas itu administrasi udah bagus, tapi metode pengajarannya bagaimana. Maka BIMTEK yang dipilih adalah metode. Metode. Gitu. Oke, terus setuju? Nih komunitasnya gimana? Cerita dulu nih. Ya, kombelnya di satuan, bukan di KKG kecamatan. Bukan, di satuan. Ayo cerita. Kebetulan karena kemarin saya yang menjadi guru penggerak pertama, jadi kebetulan saya yang dipilih untuk menjadi ketua komunitas belajar di SD Negeri 106. Jadi untuk tahap awal kemarin Bu, kami mengadakan bimbingan teknis tentang pembuatan pembelajaran P5. Itu kami mengundang dari teman saya CEP juga, itu untuk hadir memberikan praktik baiknya. Untuk yang langkah selanjutnya kami akan membuat struktur dan kerja untuk kegiatan-kegiatan kami yang selanjutnya gitu. Ya, saya kasih tahu dulu. Yang namanya kombel ini kan kombel dalam satuan. Kombel dalam satuan berarti memaksimalkan SDM yang ada dalam satuan. Jadi nanti dulu ngundang orang luar. Ibu ada, berarti ibu bisa nanti sambil belajar di PMM secara mandiri. Maka ini kombel ini harus ada jadwal yang terschedule setengah bulan sekali atau 1 bulan sekali. Ini di 106 Sudah ada. ya berapa lama? 1 minggu sekali, atau setengah bulan, atau sebulan, atau suka-suka? Aku pengen ini langsung. Gimana? Sudah ada program belum? Jadwal Bukan jadwal, program. Nah, setelah nanti program baru ada jadwal. Ada belum? Belum. Belum. SK-nya sudah ada belum? Sekarang sudah Bu. Tapi untuk yang langkah yang selanjutnya untuk strukturnya kami Catat mulai ya. di Ya, kalau mau kombel ini ya, Iya. berarti di kolaboratif harus ada di program. jadwal kan Bu ya. Iya, ada program baru jadwal. Jadi program kita apa? Dari 3 tadi kan ya? Program Yang manajemennya yang bagaimana, yang dukungan psikologisnya seperti apa, metodenya seperti apa, dibagi untuk pengembangan kualitas pembelajaran yang guru. Nanti kalau sudah di program itu Bu, berarti Baru buat jadwal, mana yang urgen, berarti urgennya tadi metode. Habis metode dukungan tadi, dukungannya harus seperti apa, support itu diminta dari mana? Dari kepala sekolah, dari murid, atau dari wali murid, atau dari dukungan luar. Harus dianalisis lagi dari raportnya, karena ada prioritas. Iya. Oke. Terus terakhir 8 berakhlak, habis ya? Kaya. Oke, silakan Ibu simpulkan. Ya. Terima kasih Bu Norma sudah langsung dibimbing pada saat kita melakukan observasi. Mohon bimbingannya lagi Bu Norma untuk yang kesalahan itu. Berarti kita harus semuanya itu Bu, dari kesimpulan ini kita harus buat yang namanya jadwal ya, berdasarkan rapor pendidikan. Terus semua yang dilakukan itu harus terjadwal untuk guru-guru tersayang. Harus terjadwal, mungkin itu ada undangannya lengkap Bu ya, undangannya, terus daftar kehadiran dan tujuannya pada saat akan kita lakukan kegiatan. Terima kasih Bu Norma, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bucus, terima kasih Bucus sudah menyiapkan tempatnya karena kebetulan kita kemarin Bu ada musibah jadi tidak bisa ikut rombongan yang lainnya. Maaf ya Bu mengganggu ya. Terima kasih.